Selamat berjumpa kembali dengan saya, Josensia Sato Sotak, dengan NPM 210071175, di mana Anda pun Bapak Ibu sekalian yang menonton ini berada. Izinkan saya untuk share screen mengenai grafika komputer. Baik, berikut ini adalah tugas besar grafika komputer yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas besar dari grafika komputer. Oke, kita lanjut. Nah, dalam tugas besar ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan ruang tiga dimensi dan dengan OpenGL. Lanjut. Nah, kita memulai pengerjaan tugas besar ini dengan apa? Dengan menampung gambar. Karena seperti yang Anda lihat sebelumnya, bahwa pembuatan ruang 3D ini memakai banyak sekali gambar ya. Ada foto wajah saya, ada foto saya, kemudian ada foto foto random dan foto pemandangan di Jogja ya. Dan kemudian ada gambar tembok dan batik ini sebagai gambar atapnya. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah kode untuk menampung gambar, yaitu Boolean texture. Saya berikan 8 karena jumlah gambar di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya berikan 8 agar berjaga-jaga supaya ruang yang saya pesan itu tidak habis, tapi masih lebih sehingga masih bisa ditambah gambar lagi. Oke, dilanjutkan dengan menampilkan gambar. Menampilkan gambar di sini menggunakan fungsi aux RGB image rec yang akan membaca dan memuat semua gambar yang berada dalam format BMP. Begitu. Dilanjutkan dengan mengkonversikan gambar ke tekstur dengan fungsi load GL tekstur yang akan mengembalikan nilai integer ya. Nah, pada fungsi ini semua tekstur akan dimuat dengan cara apa? Dengan cara text image kita kita pesan ruangannya, yaitu kita pesan di 0, kemudian kita memuat gambar BMP-nya dengan load BMP, kemudian kita masukkan nama gambar BMP yang ingin kita muat. Begitu seterusnya sampai seluruh gambar sudah termuat. Jadi if ini akan diulang terus-menerus dan pemesanan tempatnya juga akan terus bertambah begitu. Menyesuaikan dengan gambar yang Anda miliki. Oke, lanjut. Nah, setelah semua gambar sudah kita masukkan, kita akan mengatur pewarnaan dan pendalaman bentuk dari benda-benda yang ingin kita bentuk. Kita dapat dilihat di sini bahwa ada intensitas cahaya, posisi cahaya biasa, dan posisi cahaya satu. Maaf, maaf. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat bahwa ada ambient, diffuse, specular, dan shininess. Ini yang akan mengatur pewarnaan dan pendalaman dari bentuk yang ingin kita buat. Nah, bagian bahan ambient, diffuse, specular, dan shininess ini akan dilakukan berulang sebanyak bentuk yang ingin kita tampilkan nantinya. Pada pekerjaan saya hanya menampilkan sekitar 4 gambar, seperti yang Anda lihat di gambar sekarang. 4 gambar ini berupa teko, bola, kubus, dan cincin. Nah, oleh karena itu, kita akan mengulang kode ini sebanyak 4 kali. Anda dapat melihat
pada bagian ini ya. Tunggu sebentar, mohon maaf. Nah, kita mengulang kode sebanyak 4 kali. Untuk bahan yang pertama, untuk bahan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu pun seterusnya. Baik, kemudian setelah pewarnaan dan pendalaman bentuk, kita lanjutkan dengan deklarasi sumbu rotasi. Sumbu rotasi ini gunanya untuk apa? Sumbu rotasi berguna untuk mendeklarasikan bagaimana benda itu akan berputar. Apakah berputar sesuai dengan sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z. Kita juga bisa lihat di sini ya, bahwa di kode ada double X-OR. Dia akan mengatur rotasi di X, rotasi di Y, dan rotasi di Z. Dilanjutkan dengan materialisasi bentuk. Karena pendalaman dan pewarnaan bentuk yang sudah kita buat, itu belum ada materialisasinya yang akan dapat digabungkan dengan pembentukan dari glue.h-nya sendiri. Jadi kita materi materialisasi, mohon maaf, dengan GL material FP. Dia akan mengambil GL front, ambient, dan bahan ambient yang sudah kita buat sebelumnya. Begitupun seterusnya sampai keempat bahan selesai kita bentuk. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tekstur kubus khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena untuk menampilkan gambar yang Bapak Ibu dapat lihat melalui run program saya. Nah, pada bagian kubus yang memiliki gambar wajah saya, itu itu merupakan kubus khusus karena di setiap sisinya mengandung gambar wajah saya. Oleh karena itu dikatakan kubus khusus. Nah, bagaimana dengan pengodeannya? Di awal kita akan menggunakan GL Enable ini ya, text image yang akan memasukkan gambar wajah saya ke dalam tiap sisi yang akan kita bentuk. Setelah itu kita akan membuat sisi-sisinya dengan GL Begin. Lalu muka depan itu diawali dengan GL normal 3F. Di bagian Z-nya bernilai 1.0 ya. Atau nanti itu menuju Anda. Kita bisa lihat juga bahwa yang bagian depan itu menuju ke kita. Di sini karena berputar, jadi saya kurang tahu mana yang bagian depan, samping kanan, atau samping kiri, ataupun muka belakang ya. Cuma pada bagian kode dapat dilihat bahwa muka depan Z-nya selalu bernilai 1.0 F ya. Nanti akan kita lihat juga pada bagian dinding dan lukisan-lukisannya juga. Karena memakai kode yang sama. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan teks koordinat ini untuk menentukan koordinat titik mana yang akan digunakan. Kemudian ke vertex akan mengatur lokasi titik yang akan digunakan. Jadi X, Y, dan Z-nya akan mengatur di manakah letak titik Anda. Ini bagian muka belakang, muka atas, muka bawah, dan muka kanan. Kodenya kurang lebih sama, hanya dapat perubahan pada bagian GL normal ya, dan vertex karena perubahan normal juga mengakibatkan adanya perubahan perspektif untuk titiknya. Oke, jikalau sudah selesai membentuk semua muka, kita bisa akhiri dengan GLN, kemudian akan di nonaktifkan GL teksturnya. Nah,
pembentukan tekstur kubus ini ada 3 hal penting, yaitu arah hadap ditentukan oleh GL normal 3F, baik yang menghadap ke muka kita, muka atas, muka samping kanan kiri, ataupun muka belakang. Kemudian koordinat titik seperti yang saya sudah bilang tadi, ditentukan oleh GL text coordinate 2F. Nah, lokasi koordinat titik itu ditentukan oleh GL vertex 3F. Jadi Anda memulai dengan memilih titik yang mana dulu dengan GLTX coordinate 2F, kemudian menentukan lokasi koordinat itu mau diletakkan di mana dengan GL vertex 3F. Lanjut. Berikut ini adalah inisialisasi kode. Jadi diperlukan sekali untuk inisialisasi. Nah, di inisialisasi ini terdapat apa saja? Yang pertama terdapat pembersihan layer. Mohon maaf, ini terdapat salah ketik. Seharusnya pembersihan layar dengan GL Clear Color, GL Clear Akum, dan GL Clear. Kemudian pengaktifkan GL Cool Face dan GL Depth Test untuk kita dapat membentuk bayangan, kemudian mendapatkan perspektif dengan glue perspektif dan glue look at. Setelah itu memuat tekstur dan pencahayaan seperti yang bisa kita lihat ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah pembuatan gambar ruangan yang bisa Anda lihat ya, bahwa ini seperti berbentuk ruangan. Kita awali dengan membentuk gambar lantai terlebih dahulu. Kita memuat teksturnya, kemudian kita memasang muka bawah. Seperti yang Anda lihat bahwa GL normal 3F yang bagian muka bawah itu bagian Y-nya bernilai -1. Sama seperti yang di tekstur kubus khusus tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan gambar atap. Gambar atap yang sebelah atas. Kemudian gambar dinding kanan, kiri, dan belakang. Seperti yang Anda lihat ya. Oke, kita lanjutkan dengan pembuatan lukisan dinding. Lukisan dinding yang terpasang di bagian-bagian dinding ini ya. Yang di sebelah kiri merupakan gambar hasil foto sendiri. Yang di tengah merupakan gambar saya di kos saya. Kemudian di bagian kanan merupakan gambar pemandangan yang ada di Jogja. Oke, Anda bisa lihat bahwa gambar di dinding kanan ini pengkodeannya tidak jauh dari pengkodean gambar dinding itu sendiri. Hanya terdapat perubahan di bagian Y saja. Karena Y yang ada di gambar dinding biasa, gambar dinding itu bernilai 0, sedangkan yang gambar di dinding itu bernilai lebih dari 0. Jadi gambar yang akan timbul ke depan. Ini gambar di dinding kiri, kemudian ini bagian gambar di dinding belakang. Seperti yang Anda lihat ya, di kanan, di belakang, dan mohon maaf, di kiri, di belakang, dan di kanan. Kita lanjutkan dengan pembuatan menara cincin. Nah, yang bagian depan ini merupakan sebuah menara cincin ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan perulangan. Di sini saya memakai perulangan untuk membuat torus dan akan mengalami pengecilan dari radiusnya. Kita bisa lihat di sini bahwa base Y-nya akan dikalikan 0,4 ya, dan outer radiusnya akan dikurangi dengan I dikalikan dengan 0,3, sehingga bentuk torus ya akan semakin mengecil, mengecil, mengecil seiring dengan tinggi dari lokasi torus tersebut. Oke, lanjut dengan pemanggilan bentuk dan animasi. Pemanggilan bentuk dan animasi ini terdapat beberapa hal penting, yaitu mengawali pemanggilan dengan GL push matrix dan mengakhiri dengan GL pop matrix. Kemudian pengaturan posisi dengan GL translate, skala dengan GL scale, pengaturan rotasi dengan GL rotate. Nah, pemantulan
untuk kasus ini akan selalu diarahkan pada posisi sumbu Y sampai dengan 0. Nah, awal mulanya kita akan mengatur posisi pencahayaan terlebih dahulu, sehingga nanti akan terbentuk bayangan yang sesuai dengan kenyataannya. Oke, kemudian kita akan mengatur pantulannya juga. Nah, di pengaturan pantulan ini kita juga akan mengatur pencahayaannya ulang. Pak. Anda bisa lihat di bagian kode berikut ini bahwa pemanggilan pencahayaan dilakukan secara berulang karena ada pemosisian di bawah, kemudian ada pemosisian sinar cahaya yang dipantulkan. Kemudian setelah itu kita akan mengaktifkan GL Full Phase yang akan memberikan pendalaman pemantulan dari objek yang ini ingin kita pantulkan. Oke, selanjutnya adalah penggambaran objek terpantul. Nah, kita akan mengawal dengan push matrix, GL push matrix. Kemudian bahan yang sudah kita siapkan tadi di awal, kita akan push matrix lagi dari bahan yang sudah kita buat. Kemudian kita tentukan posisi, kemudian sumbu rotasinya, dan benda apa yang ingin kita buat. Di kasus ini, saya membuat gelut solid tripod. Seperti yang Anda lihat bahwa itu ada sebuah teko yang sudah menjadi bawaan dari gelut.h. Begitu juga berlaku untuk bahan-bahan selanjutnya. Seperti bahan 2, saya membuat solid sphere atau bola, sehingga Anda bisa lihat sini ada bola berwarna hijau ya. Kemudian selanjutnya bahan 3, ini saya membuat kubus tekstur yang saya bicarakan tadi, yaitu kubus tekstur khusus, seperti yang Anda bisa lihat ya. Dan saya merotasikannya sesuai sumbu Y, sehingga dia hanya berputar sesuai dengan sumbu Y. Kemudian bahan terakhir merupakan sebuah solid torus atau donat ya, atau bisa dipanggil juga cincin. Saya merotasikannya dengan X, Y, dan Z. Sehingga Anda bisa melihat bahwa rotasinya ini sangat tidak tentu ya. Dia berputar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Baik, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan meja terpantul. Bagian ini ya, ini adalah sebuah meja. Kemudian kita akan mengatur arah putaran objek dengan X rotate, Y rotate, dan Z rotate. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan melakukan penggambaran meja asli. Seperti yang bisa lihat di PowerPoint atau di codingnya secara langsung. Bahwa di bagian meja ini itu akan terdapat eh, pemantulan dan tembus pandang ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini menggilap sekali, bahasa Jermannya seperti itu, atau permukaannya sangat ini ya, sangat bersih sekali sehingga objek dapat terpantul dengan bagus sekali. Kemudian setelah penggambaran meja asli selesai, kita lanjutkan dengan pemanggilan objek-objek yang sudah kita buat sebelumnya. Ada menara cincin, lantai, atap, dinding kanan, dinding kiri, dinding belakang, dan ketiga lukisan. Kita dapat panggil pada bagian setelah pembuatan meja asli ya. Kemudian setelah pemanggilan objek lainnya, kita akan melakukan penggambaran objek asli. Karena yang sebelumnya itu merupakan, mohon maaf, yang sebelumnya itu merupakan penggambaran objek pantulan. Nah,
Pada penggambaran objek asli ini tidak jauh berbeda dengan objek pantulan ya, karena kita hanya tinggal melakukan ini ya, penyalinan kode dan pengubahan lokasinya. Oke, berlaku juga untuk bahan-bahan berikutnya sampai seluruh bahan berhasil dimuat. Kemudian kita akan jalankan kode dan hasilnya akan tampil seperti sekarang ini. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar dari grafika komputer. Saya berharap bahwa Anda dapat mengerti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih.